Karena makhluk yang diciptakan oleh Allah itu yang pertama diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu, yang disebut malaikat. Juga makhluk yang kedua ada yang diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal, yaitu hewan. Juga makhluk yang ketiga itu diberikan akal juga diberikan nafsu oleh Allah, yaitu manusia. Kalau malaikat, Bu, kita pengen seperti malaikat tentu tidak bisa, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Karena kalau malaikat beribadah disuruh sujud ya sujud terus sampai bertahun-tahun juga kuat, karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada rasa capek. Malaikat itu hanya akalnya saja. Tapi kelebihannya malaikat itu adalah makhluk yang cerdas ya, Bu, tidak akan pernah salah sasaran. Malaikat kalau diperintah oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril misalnya, tidak pernah korupsi. Ayatnya yang diturunkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya utuh disampaikan kepada Nabi Muhammad, utuh. Beda dengan manusia. Bu Sopi beli nasi 20.000, ini uangnya 50. Ya, sampai sana dibelikan nasi 20.000, yang 5.000 dikantongi uang jalan. Begitu pulang kok kembalinya 25.000, harganya naik, Mbak. Ya, itu manusia. Nah, ada yang seperti itu, ada. Ya itu namanya manusiawi ya, biasa begitu. Tapi kalau malaikat tidak ada yang seperti itu, pasti patuh, tidak pernah maksiat kepada Allah, pasti menjalankan perintahnya Allah. Karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dikerjakan dan tidak pernah salah sasaran, Bu. Malaikat Mikail bagi rizki kemanapun, ke Bu Mulidin nggak pernah salah sasaran, rizkinya tepat. Kalau diberi rizki banyak, Bu Haji Daniel diberi rizki banyak, Bu Sofi sedikit misalnya, ya pas. Atau sebaliknya juga pas, nggak pernah tertukar. Kalau yang sering tertukar itu kan panitia pengajian seperti ini. Gilirannya ini berkat untuk ustadznya, nasinya agak banyak, salah diberikan ke Bu Sofi, salah. Nah, tapi saya nggak minta loh, Bu, nggak minta berkatnya nasinya harus banyak gitu, enggak. Tapi kalau dikasih ya saya terima. Yang penting kan nggak minta. Nah itu manusia. Kalau malaikat tidak akan pernah salah sasaran, tidak pernah salah membagi rizki. Dan rizki itu sudah ditentukan, Bu Sobi. Seperti halnya 5 jari yang kita miliki ini, sama-sama dibawa ke ladang. Kalau nyangkul ya sama-sama megang cangkul, kalau ngarit sama-sama megang arit. Tapi kok beda, ada yang gemuk, ada yang kecil. Nah itu namanya sudah bawaan, rizkinya sudah begitu. Kadang-kadang ini sama-sama kerja BHL, tapi kok yang dia gampang sekali beli motor baru, tahu-tahu motor baru. Nah, kalau yang satunya agak susah beli motor, buat makan aja susah misalnya, karena rezekinya itu sudah masing-masing bawaannya. Nah, ada karena rezeki itu sama, masing-masing itu berbeda, sama-sama pekerjaannya misalnya. Ya seperti contohnya orang cari batu ya, Bu ya. Sama-sama cari batu tapi beda hasilnya kalau di Jawa itu. Orang berangkat ke sungai, wow, mecahi batu-batu besar itu, diangkut mobil, paling upahnya dia 1 hari 100. Tapi beda, ada orang sama-sama ngambil batu, nah, kecil batunya, tapi sekali ngambil upahnya bisa 20 juta. Yang diambil batu ginjal soalnya. Nah, karena memang bawaan rezeki itu berbeda. Nah, masing-masing setiap orang itu berbeda. Malaikat Israel nyabut nyawa juga tidak pernah salah ya, Bu ya. Bu Haji Daniel seandainya seminggu lagi dijatah
dicabut nyawa. Misal kan contoh. Nah, seminggu lagi ya malaikat Israel nggak salah ke orang lain, tetap pasti tepat. Nah, misalnya Bu Sofi dijatah 1 bulan lagi harus dicabut nyawanya, ya malaikat Israel tidak salah. Begitu juga saya, Bu. Oh, itu Ahmad Suryono cabut nyawanya 60 tahun lagi. Nggak tahu salah. Nah, nggak salah, ya 60 tahun lagi, masih lama saya ini. Ini korupsi manusia, korupsi. Apalagi ustaz, korupsi juga. Manusia, bukan malaikat. Nah, itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu malaikat. Begitu juga malaikat Israfil, bawa trompet. Ini saya beri bocoran ya Bu, kalau trompetnya malaikat Israfil itu sekarang sudah mulai diemut. Mau kiamat soalnya. Iya. Nah, jadi Hati-hati mau kiamat ini udah. siap-siap Bu. Udah ada jalan keluar nih. Makanya persiapan kita harus banyak. Orang trompetnya udah dimut, tinggal ditiup aja. Tiup terbang semua. Dan karena malaikat itu nggak punya nafsu, maka tidak pernah saling mengejek, tidak pernah saling merendahkan. Berarti cuma dia malaikat yang tugasnya juga cuma satu. Iya, ya itu. Ada tugasnya. Nah itu kata malaikat Jibril misalnya, Fil Israfil, kamu itu kemana-mana bawa trompet aja. Mau tahun baruan kemana? Nah, nggak pernah seperti itu. Ya kan Bu? Orang malaikat kok nggak ada kerjaannya sana sini bawa trompet aja. Enggak. Dan malaikat itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Oh ini yang bawa trompet, yang nggak pernah diejek. Ini yang tugasnya nyabuti nyawa saja. Ya ini juga nggak pernah diejek. Jadi tidak pernah saling menjatuhkan karena mereka tidak punya hawa nafsu. Kalau manusia beda, sama-sama BHL, kok sana gonta ganti motor aja, nuyul itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang itulah yang perlu kita bangun di dalam hati kita, beranggapan positif, pikiran positif bahwasannya rezeki itu memang berbeda setiap orang. Selama Dan orang itu yang mau berusaha. Selama orang mau berusaha ya Hijrah. namanya rizkinya orang, kita tidak perlu untuk mengganggu rizki daripada orang lain. Ya kalau ada rizki dari orang lain ya kita juga turut bersyukur. Alhamdulillah tetangganya beli motor baru, alhamdulillah tetangganya beli mobil baru, bisa numpang Bu. Mau rekreasi ke waterboom mobilnya bisa dipakai, mau iring-iring manten mobilnya bisa dipakai. Nah itu alhamdulillah rizkinya tetangga juga kita bisa menikmati manfaatnya. Nah tapi ibadahnya malaikat, sekuat apapun ibadahnya malaikat tidak akan diberi pahala Bu. Malaikat sujud ya, kamu sujud sampai 10 tahun misalnya, ya sujud terus tapi tidak diberi pahala karena memang malaikat tidak diberi hawa nafsu, tidak ada cobaannya. Kalau manusia walaupun sholatnya hanya 5 menit itu lebih utama daripada ibadahnya malaikat, karena 5 menit yang dilakukan manusia itu pikirannya sudah kemana-mana, cobaan dari nafsunya itu banyak. Contohnya apa? Kita sholat baru Allahu Akbar, aduh turun hujan, jemuranku gimana. Nah misalnya gitu. Yang tadi nyariin kunci rumah nggak ketemu, gilirannya sholat Allahu Akbar, oh iya di atas lemari. Nah itu makanya Bu, kalau ibu nyari apa-apa nggak ketemu, sholat ketemu itu biasanya. Nah itu pikiran-pikiran pada keluar semua kalau kita pas waktu sholat. Nah itulah cobaan daripada manusia, yang timbul dari hawa nafsu itu banyak cobaannya. Maka lebih utama ibadahnya manusia walaupun sebentar daripada ibadahnya malaikat, karena malaikat tidak ada nafsunya, tidak ada tantangan dalam
beribadah. Nah itu manusia. Nah itu malaikat berbeda dengan manusia. Nah kalau hewan juga diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal, tentu berbeda. Hewan itu hidupnya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Maka kalau manusia hidup harus berkembang, berbeda dengan hewan. Kalau hewan sapi makannya rumput saja ya terima, tidak berkembang. Malah kata manusia, si sapi sekali-sekali makan sop rumput ngapa? Nggak pernah, karena sapi ya hidupnya begitu-begitu saja hewan itu. Dan hewan tidak bisa berpakaian, nggak bisa membaca. Tapi kasihan juga Bu, kalau hewan itu bisa membaca. Ya kan? Di saat ada kambing bisa baca misalnya, wah gilirannya dia jalan-jalan sore, nampaklah di situ sate kambing muda. Wah, dia langsung itu sakit hatinya. Waduh, ini besok itu aku ini yang dipotong dietet-etet. Karena baca tulisan warung sate kambing muda. Nah itu ada hikmahnya. Hewan itu nggak bisa baca. Nah, maka kehidupan manusia harus berbeda dengan kehidupan hewan. Kalau hewan di kamar buang air kecil, buang air besar, nggak perlu cebok. Nah, makanya kalau ada kita ataupun anak-anak kita diajari begitu habis buang air kecil, buang air besar harus cebok. Kalau nggak cebok berarti sama dengan hewan. Ini anak-anak muda zaman sekarang banyak yang ceboknya itu pakai obat Bu, obat abit bersih. Nah itulah berarti kan sama dengan hewan. Ataupun anak muda zaman sekarang ceboknya pakai jurus tutul kadang-kadang. Ditutul-tutul di tiang listrik. Maka sekarang banyak tiang listrik karatan itu ya gara-gara anak muda pakai jurus tutul itu tadi. Dan maka kita ajari anak-anak kita mulai dini, kalau buang air besar, buang air kecil di rumah ya di kamar mandi. Nah, sehingga setelah di kamar mandi diajari cebok. Nah, itu yang perlu supaya memang karakter manusia itu berbeda dengan hewan. Kalau kita niru malaikat tentu tidak bisa, karena mereka tidak punya hawa nafsu, hanya memiliki akal saja.